tentang 6 amalan yang bisa menghapus pahala. Baru saya jelaskan 6. Yang pertama murtad, yang kedua syirik. Syirik itu umum Bapak Ibu, yang penting menduakan kepada Allah. Datang ke dukun jenengan tanya, di sini nggak saya tulis. إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kepada yang saya hormati Kyai Haji Dr. Andes Nur Hamid MSI selaku Ketua IPHI Kabupaten Sleman, kepada yang saya hormati Bapak Dwi Cahyo selaku panitia ingkang bau rekso kajian Ahad pagi, ingkang kula hormati Bapak Ibu sedanten yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, di samping saya nggak tahu nami jenengan sedoyo. Kalau khawatir keliru jeluk jenenge. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah semoga kita senantiasa diberikan istiqomah dan husnul khotimah. Meskipun COVID-19 terus, bahkan ini Bapak Ibu mengalami peningkatan enten variane. Dados boten cuma kuliner mawon yang ada variannya, varian durian, stroberi. Ini enten variannya Bapak Ibu. Kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, semua itu pasti ada hikmahnya. Semuanya pasti ada hikmahnya ketika Allah takdirkan kepada kita. Maka Allah mengatakan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu yang merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini sering diartikan manusia yang merubah takdir, padahal keliru Bapak Ibu. Maksudnya ayat ini Allah tidak akan merubah, di dalam kitab tafsir apapun, Allah tidak akan merubah nikmat atau kesehatan yang ada pada suatu kaum hingga kaum itu yang merubah nikmat atau kesehatan yang ada pada dirinya sendiri. Jadi tidak seperti yang diartikan para motivator-motivator bahwa yang bisa merubah ya kita, menafikan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti saya kasih contoh corona. Dulu ada tidak Bapak Ibu corona? Tidak ada. Virus-virus yang lain tidak ada. Siapa yang mengundang corona itu? Siapa yang menyebabkan corona sehingga datang? Tidak lain tidak bukan karena ulah sendiri dari manusia. Codot ya diuntal. Terus supaya Bapak Ibu, gara-gara corona itu banyak teorinya. Corona itu gara-gara codot, corona itu gara-gara kodok dan sebagainya. Ada gara-gara zat kimia. Intinya itu semuanya karena ulah manusia itu sendiri. Adanya banjir, tanah longsor, semuanya Allah tidak ujuk-ujuk. Kalau bahasa Jawa ujuk-ujuk, tiba-tiba mendatangkan, melainkan karena ulah tangan manusia. Maka kita istighfar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah juz 10 ayat 51, posisi sebelah kanan baris tengah, Allah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana." Katakanlah Muhammad, la yusibana, tidak akan menimpa kami, illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang dicatat oleh Allah.
Jadi jenengan kalau tidak ditakdir oleh Allah sakit ini dan itu, tidak akan pernah kena sakit itu dan ini. Jenengan kalau tidak ditakdir oleh Allah matinya kapan, tidak akan pernah mati. Walaupun orang tersebut berusaha mencelakakan jenengan, illa ma kataballahu lana huwa maulana, dan dia adalah pelindung kami. Pasrahkan kepada Allah setelah kita berikhtiar, Bapak Ibu sekalian. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaknya seorang mukmin tersebut senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kemarin saya jelaskan tentang 6 amalan yang bisa menghapus pahala. Baru saya jelaskan 6. Yang pertama murtad. Yang kedua syirik. Syirik itu umum Bapak Ibu, yang penting menduakan kepada Allah. Datang ke dukun, jenengan tanya. Di sini nggak saya tulis secara khusus tanya dukun. Tanya dukun yang bisa sholat kita tidak diterima adalah tanya tentang hal yang gaib. Tentang hidupmu, hidup saya cocoknya di mana dukun. Tanya dukun jawab di air, Bapak Ibu. Terus Ibu kelelep terus hidup di air begitu. Ini nggak boleh. Tapi kalau tanya sandal saya di mana Pak dukun, ya nggak apa-apa. Di mana Pak? Kebetulan dia dukun kebetulan. Nggak masalah, karena itu bukan hal gaib. Yang maksudnya di sini yang bisa menghapus amal adalah tanya tentang hal yang gaib kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syirik yang kedua. Yang ketiga mengungkit-ungkit pemberian, diundat-undat. Di situ nggak ada suratnya, saya lupa kasih suratnya. Al-Baqarah ayat 264. Ditambahin Bapak Ibu, Al-Baqarah ayat 264. Kemudian yang keempat meninggalkan sholat asar, juga sudah saya sebutkan, jelaskan. Yang kelima memelihara anjing, itu bisa mengurangi pahala seseorang tersebut, kecuali anjing untuk menjaga tanaman dan atau binatang. Yang keenam lancang kepada Allah dan Rasulnya, baik lancang dalam artian tidak sopan kepada Allah dan Rasulnya, atau mendahului dalam menetapkan hukum. Dia membuat kaidah sendiri di dalam masalah ibadah. Itu juga sama-sama bisa menghapus amal seseorang. Yang ketujuh yang belum saya jelaskan, menzalimi orang lain. Menzalimi orang lain. Zalim itu ada 3 Bapak Ibu. Zalim ada 3. Yang pertama zalim kepada Allah. Yang kedua zalim kepada diri sendiri. Yang ketiga zalim kepada orang lain. Zalim kepada Allah ini yang paling besar, berbuat syirik. Sebagaimana Luqman mengatakan kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu termasuk perbuatan kezaliman yang besar. Dan zalim kepada diri sendiri yang merugikan diri kita. Kemaksiatan tersebut seperti narkoba, minum khamr, berjudi, yang merugikan diri sendiri. Kezaliman tersebut pacaran dan sebagainya, berzina, merugikan diri sendiri. Ini termasuk kezaliman yang ada pada dirinya. Dan kezaliman yang ketiga adalah zalim kepada orang lain. Zalim itu secara makna apa? Secara bahasa, zalim itu secara bahasa sebagaimana dijelaskan para ulama, wad'u syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu secara bahasa zalim. Zalim secara bahasa meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Saya kasih contoh. Peci di sini digawe ning kene.
Ini kalau secara bahasa saja. Kalau secara bahasa nggak tepat atau boleh. Kemudian orang buang sampah tidak pada tempatnya di sungai, itu secara bahasa, secara umum namanya zalim. Ada lagi zaliman yang dia tersebut dosa, kezaliman pada suami. Suami tersebut tidak tanggung jawab. Yang seharusnya istri itu dikasih nafkah, anak tersebut juga diayomi, tapi suaminya tersebut sama sekali tidak pernah memberi nafkah istrinya. Anaknya juga dikasari dan sebagainya. Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Niku zalim. Pemimpin yang tidak melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Dia korupsi berjamaah, tumak nina serta khusyuk Bapak Ibu, wafih bareng segala. Niku zalim, masuk definisi zalim karena dia meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan kezaliman yang besar sekali efeknya Bapak Ibu, niku kezaliman kepada orang lain. Itu panjang, urusannya panjang nanti. Kalau kezaliman kepada diri sendiri dan Allah, niki cukup kita bertaubat langsung dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 45 niku saged terhapus dosanipun. Saged umpami seseorang niku minuman keras, nopo narkoba, nopo mawon, saya tidak menganjurkan itu, jangan ditafsirkan Bapak Ibu. Tapi orang tersebut bisa langsung diampuni dosanya kalau kezaliman itu berhubungan dengan Allah atau dirinya sendiri. Tapi kalau berhubungan dengan orang lain, tidak selesai hanya kepada Allah saja. Tidak selesai hanya kepada Allah saja. Dia harus meminta maaf kepada orang itu. Ada seorang hakim. Seorang hakim tersebut hukum, jaksa juga menuntut kepada orang yang korupsi. Korupsinya itu sampai triliun. Sak piro Pak? Duit sak triliun itu. Ditukono kerupuk, ditaruh di Masjid Agung ini, bahkan sak miliar wis Pak. Dia dikasih hukuman cuma 3 tahun. 3 tahun. Sementara ada nenek-nenek atau orang tua dia butuh mencuri Bu. Saking laparnya. Menyok napa? Menyok niku basa kula ketela pohon teng Jawa Timur, ketela pohon. Saking lapar Bu, dia ngambil tangganya, terus tetangganya ora trimo, dibawa di pengadilan dituntut 4 tahun. Niki adil apa mboten? Mboten adil. Niki zalim. Niki termasuk zalim. Bagaimana menyok disamakan dengan korupsi tadi triliunan, bahkan M. Niki zalim. Kalau nenek tersebut tidak terima, lapor kepada Allah, bangkrut Bapak Ibu, bangkrut. Maka kezaliman yang ada di dunia ini kita harus meminta kehalalan. Ada tradisi yang baik di negeri kita, dan khususnya halal bihalal. Niku sae. Artinya saling mengikhlaskan, saling ridho terhadap kesalahan tersebut. Tapi ojo ngenteni pas Idul Fitri nganu wong tak antenane wae. Tak jespuro pas Idul Fitri tibae sadurunge Idul Fitri meninggal. Ini bonjrot Bapak Ibu. Jangan menunggu pas Idul Fitri, tapi langsung minta maaf kepada orang tersebut. Nanti halal bihalal maknanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa catatan dosa yang ada di sisi Allah itu dibagi menjadi 3. Catatan dosa yang ada di sisi Allah itu ada 3, dibagi menjadi 3. Yang pertama, dosa kepada Allah. Yang kedua, dosa zalim kepada diri sendiri. Yang ketiga, zalim kepada orang lain. 3 tersebut. Zalim kepada Allah dan diri sendiri tidak dihiraukan oleh Allah. Bisa Allah ampuni cepat, jerat. Dan zalim kepada orang lain ini yang tidak Allah biarkan.
Maka Allah mengatakan dalam firman-Nya surat Ibrahim juz 13 ayat 42, posisi sebelah kiri baris paling bawah 14-15, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun, dan janganlah kalian tersebut mengira Allah itu lalai terhadap yang dilakukan orang-orang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar, sesungguhnya Allah menunda siksaan kepada mereka liyaumin tashkhasu fihi al-absar, pada hari mata mereka terbelalak. Memang sengaja ditangguhkan Bapak Ibu, sengaja ditunda oleh Allah. Kalau Allah balas, maka di sini nggak ada ujian keimanan. Bisa Allah balas langsung, bisa. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang menangguhkan, dan ini banyak di hari kiamat tersebut. Kalau orang tersebut menuntut, di dalam hadis riwayat Muslim, karena di akhirat itu tidak ada fulus. Kalau dunia ada Pak, ada. Kalau orang Cina itu sanggup duit Pak, sanggup perhiasan, mau meninggal sanggup perhiasan. Gawe apa? Nyogok malaikat. Malaikat orang doyan duit. Kalau kita doyan, orang manusia tersebut, malaikat orang doyan, gak punya nafsu. Malaikat tersebut gak seneng wong wedok. Malaikat itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Malaikat gak bisa disogok. Dan yang di sana tidak ada uang. Yang ada apa? Pahala dan dosa. Yang terjadi transfer pahala, terus ditransfer pahala tersebut. Pahalanya orang yang zalim ditransfer kepada yang dizalimi tersebut. Jikalau pahalanya habis, dosanya itu masih banyak untuk menebusnya. Yang terjadi sekarang sebaliknya, dosanya orang yang dizalimi ditransfer kepada orang yang menzalimi. Habis pahalanya, dosanya banyak, thumma turihu ilan nar, kemudian dilempar ke api neraka. Maka Nabi mengatakan, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama wala mata'. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut di antara kita adalah yang tidak ada uang dan tidak ada barang apa-apa, barang berharga. Rasulullah mengatakan, oh bukan. Kalau itu jawaban yang standar, kalau itu jawaban yang biasa. Tapi saya ingin jawaban yang luar biasa. Jawaban Nabi SAW mengagetkan para sahabat tersebut. Al-muflisu min ummati, orang yang merugi dari golongan umatku tersebut, ya'tuna yaumal qiyamah, orang yang datang pada hari kiamat, bisolatin wa saumin wa zakatin, orang yang datang dari umatku pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, puasa, zakat. Akan tetapi dia menuduh, gampang menuduh orang, fitnah orang. Ini orang ini berzina, orang ini melakukan ini, tapi tidak dia melakukan, dituduh orang tersebut. Kemudian orang itu mukul orang juga, menumpahkan darah orang juga. Maka yang terjadi transfer pahala, sebagaimana yang saya katakan tadi. Ini orang yang zalim Bapak Ibu. Maka Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, lain laqitallaha, sungguh engkau berjumpa dengan Allah, bisa ba'ina dzanban, dengan membawa 70 dosa. Engkau berjumpa dengan Allah dengan membawa 70 dosa. Fima bainaka wa bainallah, dosa antara engkau dengan Allah. Ahwanu alaik, itu lebih ringan bagimu, min antalqahu, daripada engkau bertemu dengan Allah dengan membawa satu dosa, bidzanbin wahidin, dengan membawa satu dosa, fima bainaka wa bainal ibad, dosa di antara engkau dan di antara hamba. Bukan saya yang mengatakan, tapi Imam Sufyan Ats-Tsauri. Karena sifat Allah itu maha pengampun Bapak Ibu. Allah itu mudah mengampuni, mudah. Tapi manusia niku ora terimonan,
Begitu betul. Kalau dia nuntut di hadapan Allah, habis kita, habis kita. Allah Maha Pengampun. Saya kasih contoh. Ada seorang Gojek nganter ibu yang sedang mengandung, mau melahirkan Bapak Ibu. Sudah masuk waktu sholat. Bahkan dalam kondisi yang lain, sholatnya tersebut hampir ini Pak, hampir selesai waktunya tersebut. Mana yang didahulukan? Nganter ibu mengandung atau sholat dulu? Nganter ibu melahirkan. Ada seorang dokter mau mengoperasi seseorang yang dia itu kritis, sedangkan masuk waktu sholat, mana yang didahulukan? Sholatnya atau mengoperasi tersebut? Mengoperasi. Karena hak dengan Allah, Allah itu Maha Pengampun Bapak Ibu, memiliki sifat Rahim, Maha Pengampun. Allah mudah mengampuni jenengan. Setelah itu sholat, langsung ke rumah sakit, kemudian sholat, kemudian dokter setelah mengoperasi sholat. Kalau sholat kemudian orang tersebut sedang kritis, dan ini hak dengan hamba, dia tidak terima, nuntut di hadapan Allah, buyar. Dan orang kondisi tersebut, dokter boleh menjamak sholatnya, itu boleh dijamak. Ini kerahiman Allah, bukan remeh-temeh dengan Allah, tidak. Tapi karena urusan dengan Allah tersebut, Allah itu mempunyai sifat Maha Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Lembut. Sedangkan manusia tersebut repot, UUD, ujung-ujungnya jenengan sing jawab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan yang bisa menghapus pahala seseorang tersebut adalah membunuh seorang mukmin dan merasa senang dengan pembunuhan itu. Ini juga berbahaya. Dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'minan fa'tabata biqatlihi lam yuqbalillahu minhu sarfan wala ajlan." Siapa yang bunuh seorang mukmin kemudian dia senang dengan pembunuhan tersebut, tidak akan diterima amalannya, ibadah yang sunnah maupun yang wajib, kecuali dia bertaubat kepada Allah. Catatannya kecuali dia bertobat kepada Allah dengan taubat yang benar. Tetapi dalam hadis lain, riwayat lain Bapak Ibu, ketika seseorang tersebut membunuh seorang mukmin, Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis tersebut melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Kullu dzanbin asallahu ayyafirahu." Semua dosa mudah-mudahan Allah mengampuni. Allah gampang mengampuninya, Pak. Semuanya dosa. Illa man mata musyrikan, kecuali seseorang yang meninggal dalam keadaan musyrik. Ini sudah tidak diampuni oleh Allah. Au mu'minun qatala mu'minin muta'ammidan, atau seorang mukmin membunuh orang mukmin yang lain dengan sengaja. Ini juga berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena ampunan Allah, Bapak Ibu, yang semula itu luas. Ampunan Allah itu luas, tidak terbatas. Kemudian orang itu bunuh nyawa orang lain dengan sengaja, begitu orang itu meninggal, bisa minta maaf tidak sama orang itu? Bisa minta maaf buatan? Tidak bisa. Yang ada adalah nanti dia ketemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ampunan Allah itu menyempit, Bapak Ibu. Setelah luas, dia sempitkan gara-gara membunuh nyawa orang lain dengan sengaja tersebut. Karena itu masalah darah ini masalah besar, tidak remeh-temeh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la zawalud dunya, melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la zawalud dunya wa ma fiha ahwanu 'indallah. Sungguh lenyapnya dunia seisinya itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya nyawa seorang mukmin. Itu berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan seorang mukmin, Ibu, bunuh nyawa seorang yang kafir,
itu nggak boleh. Bagaimana Islam itu dituduh teroris? Bunuh nyawa seorang kafir itu dosa besar, nggak boleh. Kafir itu ada 4. Kafir harbi, kafir yang memerangi kita. Londo merangi Indonesia, itu namanya kafir harbi. Dan hukum kafir harbi ini boleh diperangi. Kalau tidak diperangi, habis orang Islam tersebut tuh. Yahudi bunuhi orang Palestina, boleh diperangi tidak? Boleh. Kalau nggak balas, habis. Londo merangi Indonesia, kalau nggak balas, habis orang Indonesia tersebut. Yang kedua, ada kafir zimmi. Apa kafir zimmi? Kafir zimmi ini orang kafir beragama selain orang Islam tersebut, dia tinggal di negeri Islam, dilindungi oleh pemerintahan Islam, dan dia bayar jizyah, pajak. Ini kafir zimmi, kafir zimmi. Dia bayar pajak upeti. Yang ketiga, kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad, orang kafir yang melakukan perjanjian damai dengan orang mukmin, gencatan senjata. Ini nggak boleh diingkari, harus ditepati perjanjian tersebut, Bapak Ibu. Seorang beragama selain Islam masuk ke Indonesia dengan bayar visa, niki mu'ahad maksudnya mu'ahad, perjanjian damai. Dia bayar visa, nggak boleh disakiti. Kalau dibom dosanya besar. Makanya kalau disakiti, dibunuh, dibom, dosanya besar. Yang keempat, ada kafir musta'min. Kafir musta'min, orang kafir yang dia tersebut meminta perlindungan kepada orang Islam. Dia harus dilindungi, Bapak Ibu. Nah, jadi ada 4. Yang 1 boleh diperangi, yang 3 tidak boleh. Seseorang yang bunuh kafir zimmi atau mu'ahad atau yang lain, Rasulullah SAW bersabda, lam yarih raihatal jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Niki hukumannya besar tidak? Tidak mencium bau surga. Padahal bau surga itu bisa dicium sejauh perjalanan 40 tahun. Ini ajaran Nabi. Bau surga itu bisa dicium perjalanan 40 tahun, Pak. Enggak hanya 1 jam, 8 jam, tapi 40 tahun lamanya. Berarti dosa besar membunuh seorang kafir tersebut. Apalagi bunuh seorang mukmin, lebih dosa besar double. Jadi enggak boleh. Halal ini darahnya, halal. Sembarangan wae, mbokmu lebih halal darah. Itu enggak sembarangan masalah darah tersebut. Karena yang pertama kali dihisab oleh Allah itu masalah darah di dalam anak Adam. Masalah anak Adam yang pertama kali dihisab oleh Allah darah. Adapun masalah ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah salat. Adapun masalah nikmat yang pertama kali dihisab oleh Allah kesehatan. Jadi ada 3. Masalah ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah salat. Masalah dengan anak Adam, urusan anak Adam yang pertama kali dihisab oleh Allah darah, pembunuhan. Yang ketiga, dalam masalah nikmat yang pertama kali ditanyakan, dihisab oleh Allah kesehatan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, seseorang yang bunuh nyawa orang mukmin dengan sengaja, dia tidak akan diterima ibadahnya wajib maupun sunnah sampai dia bertaubat benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, beramal untuk kepentingan dunia. Ini juga bisa menghapus amal seseorang. Jenengan buka di surat Hud ayat 15 sampai 16, juz 12, posisi sebelah kiri baris atas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu harsad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Siapa yang orientasinya itu dunia beserta perhiasannya,
dicukupkan, dan dia tidak akan dirugikan. Artinya dikasih. Allah kasih. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan bagiannya di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Dan hapus amalnya tersebut, batal apa yang dilakukannya tersebut di dunia. Contoh, saya kasih contoh seperti orang riya tadi juga masuk definisi beramal untuk dunia karena jabatan atau apa. Ibu pergi haji, saya yakin di sini hajinya mabrur, tidak hanya mabur. Tidak, karena orang yang haji mabur itu belum tentu mabrur. Tapi kalau mabrur sudah pasti mabur pakai pesawat terbang. Tapi dia haji karena ingin status. Karena ingin status, enggak boleh. Sehingga kalau tidak dipanggil haji enggak melengos. Masya Allah, sampai seperti itu. Pak Tukimin begitu. Di sini ada Pak. Saya pernah nyebut nama tapi ada orang ada, Masya Allah. Pak si Fulan sajalah. Si Fulan gitu, enggak melengos. Tapi begitu dipanggil haji, Fulan melengos. Itu enggak boleh seperti ini Bapak Ibu. Kalau orientasinya akhirat, dunia dapat. Tapi kalau yang dikejar dunia, akhirat tidak akan dapat. Sama dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu kalau yang diinginkan cuma kerja, hidup enak begitu, yang didapat itu. Tapi kalau menuntut ilmu yang diinginkan, satu, mengangkat kebodohan, dua, menyebarkan ilmunya, tiga, menjadi orang yang bermanfaat, empat, mencari keridhaan Allah. Pokoknya niatnya baik-baik, dunia dapat. Nanti dia ngelamar, diterima jadi hakim pengadilan tinggi yang gajinya besar, akhirat dapat, dunia dapat, dua-duanya dapat. Makanya Bapak Ibu, kalau jenengan ngajari, kemudian memerintahkan anak menuntut ilmu, ampun orientasinya, nak kuliah ning kene ben uripmu enak, itu keliru. Kuliah itu ben pinter, kuliah itu ngangkat kebodohan. Sudah itu saja niatnya. Soal nanti Allah angkat muliakan jadi menteri, barangkali itu bonus. Itu bonus. Jenengan kalau beli motor dapat helm tidak? Dapat helm. Biasanya beli motor dapat helm, bahkan dapat jaket. Jadi kan kalau beli jaket atau beli helm dapat motor tidak? Dari Hong Kong mau minta motor, gimana kamu beli helm kok mau minta motor? Itu seperti itu perumpamaannya. Yang ke-10, bersumpah atas nama Allah bahwa si fulan tidak akan diampuni oleh Allah. Itu juga bisa menghapus amal, bahkan amalan ibadah wajib dan sunnah tidak diterima oleh Allah sampai dia bertaubat tersebut. Karena apa? Karena yang dicatut namanya siapa? Namanya Allah, Mas. Ini berat. Dia mengatakan, wallahi, demi Allah, kamu tidak akan diampuni oleh Allah. Sembarangan dia mengatakan. Apakah sudah jadi panitianya Allah? Sudah tahu maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Kok dia berani bersumpah atas nama Allah, dia tidak akan diampuni oleh Allah. Padahal Allah mengampuni seluruh dosa, sampai dosa syirik, sampai dosa murtad tersebut. Kalau dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosa tersebut. Tapi dia mengatakan, wallahi la yaghfirullah li fulanin, demi Allah si fulan tidak akan diampuni oleh Allah. Wa inna Allah ta'ala qala, dan Allah berfirman, man dzallazi yata'alla alayya, dan siapa yang bersumpah atasku, alla aghfiru li fulanin, bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, fa inni qad ghafartu li fulanin, sungguh aku sudah mengampuni si fulan, wa ahbabtu amalaka, dan aku hapus amalanmu. Aku hapuskan amalan. Ini berbahaya. Jadi nggak boleh memvonis secara sepihak. Yang ke-11, durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua. Di sini sudah sepuh-sepuh, nggak mungkin ibu jadi anak ibu.
karena bapaknya, ibunya mungkin sudah wafat, maka kita tetap berbuat baik kepada orang tua. Dengan cara apa? Doakan orang tua kita. Satu, doakan, kirim doa terus orang tua kita. Yang kedua, sambung silaturahim kepada sahabatnya ibu atau bapak. Yang ketiga, laksanakan wasiat orang tua. Wasiat ibu bapak laksanakan. Yang keempat, bisa ibu bapak bersedekah atas nama orang tua, bangun masjid atas nama orang tua, atau sumur atas nama orang tua. Itu juga masuk anak yang berbuat baik kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman, wala taqul, surat Al-Isra, wala taqul lahuma uff, dan kalian jangan sampai mengatakan uff. Uff itu Imam Tabari mengatakan kalau itu kalau sering dimakan, tapi uff enggak hanya gini, ini juga termasuk uff. Ibu bapak nyuruh kepada anak tersebut, nak belikan garam gitu. Kemudian anak itu sama sekali tidak bantah dengan perkataan, tidak, dia membelikan, tapi itu termasuk firman Allah, kena. Kalau seperti itu saja kena, yang lebih dari itu lebih kena lagi. Ada yang nuding-nuding orang tua, ada anak tersebut yang sampai maaf Bapak Ibu zalim kepada orang tuanya tersebut. Anak istrinya makan enak, ibunya tidak dikasih. Ini juga zalim kepada orang tua, durhaka kepada orang tua. Ini berbahaya, ini berbahaya. Yang ke-12, bermaksiat ketika sendiri. Dosa sama pahala itu prinsipnya sama Bapak Ibu. Dosa itu menghapus pahala, pahala juga bisa menghapus dosa. Maka dalam hadis yang sering dibawakan para khotib ketika khutbah Jumat, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergauli manusia tersebut dengan akhlak yang baik. Ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Maksudnya perbuatan baik itu bisa menghapus dosa dengan cara seksama tadi dalam tempo yang singkatnya. Begitu juga perbuatan maksiat itu bisa menghapus pahala. Jadi Allah itu adil Bapak Ibu. Allah niku adil. Ada kisah seorang ahli ibadah dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Seorang ahli ibadah ini bangun tempat ibadah dan beribadah kepada Allah selama 60 tahun. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Bangun tempat ibadah untuk ibadah kepada Allah selama 60 tahun, menyepi, ibadah terus. Suatu ketika dia didatangi pelacur. Pelacur ini ingin menguji keimanannya tersebut. Ternyata imannya ahli ibadah drop, imannya kuat, impronnya yang turun. Imron ada iman, ada imron. Imannya kuat, imronnya enggak kuat. Imronnya turun dan dia berzina dengan ahli ibadah tersebut 6 hari. Ini bahaya sekali. 6 hari. Setelah itu ahli ibadah ini menyesal. Dia tinggalkan tempatnya itu, menyesal, taubat kepada Allah, pergi. Enggak bawa apa-apa, perbekalan enggak bawa sama sekali, dan dia singgah di masjid. Dia singgah di masjid, kelaparan, 3 hari 3 malam enggak makan. Terus ada orang yang tahu bahwa orang ini kelaparan, ahli ibadah itu dikasih roti. Ahli ibadah ini yang tadi berzina melihat orang yang kelaparan, 2 orang juga di masjid itu di pojokan. Kasihan orang ini, dia pasti merasakan kelaparan apa yang saya rasakan, pasti merasakannya. Terus dia potong roti itu jadi 2, dia kasih kepada orang itu 1, 2. Apa yang terjadi? Dia makan tidak makan, hingga singkat cerita ahli ibadah ini meninggal.
hingga ahli ibadah ini meninggal, dihisab oleh Allah pahala 60 tahun ibadah dengan dosa zinanya 6 hari. Ternyata lebih berat dosa zina. Ternyata lebih berat dosa zina. Maka dosa zina itu besar. Di Indonesia malah diundang di stasiun TV viral di mana-mana, sehingga dicontoh oleh anak-anak muda tersebut, dijadikan public figure. Saya nggak setuju kalau artis dikatakan public figure. Public figure artinya orang yang dicontoh, figur contohan. Nggak patut arti-arti itu dicontoh Bapak Ibu. Contoh itu ulama atau siapa akhlaknya itu baik tersebut. Sehingga ibadahnya 60 tahun ditimbang 6 hari, berat zina Bapak Ibu. Untungnya ahli ibadah ini masih punya sedekah tadi, roti terakhir, yang menyebabkan dia husnul khotimah, meninggal dalam keadaan baik. Ini sedekah rotinya tadi, Tret, naik sedekahnya tersebut mengalahkan zina, jazz. Akhirnya dia masuk surga. Masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan remehkan sedekah. Sedekah itu semakin kepepet, semakin diri kita butuh, itu semakin luar biasa. Sedekahnya orang kaya dengan orang miskin itu masih kalah orang kaya. Mohon maaf, orang kaya sedekah miliaran, kasih 1 miliar, hartanya triliunan atau ratusan miliar. Masih banyak tidak Bu? Masih. Orang miskin sedekahnya 50.000 atau sedekahnya 20.000 lah. Dia hanya punya uang 25.000, disedekahkan 20.000 sehingga tinggal 5.000. Ini totoane nyowo Bu, masih 5.000 nyowo ini. Dia nggak punya uang lagi, atau sedekahkan semuanya nyowo dengan 1 miliar. Lebih besar mana di sisi Allah? Yang orang miskin tadi. Sehingga lebih dramatis sedekahnya orang miskin. Allah itu melihat kepada dramatisnya sedekah itu, tidak hanya kepada banyaknya. Seseorang yang hidup, dia ingin sedekah kalau dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehingga ahli ibadah itu bisa masuk surga gara-gara amal ibadahnya itu. Pahala bisa menghapus dosa, dosa bisa menghapus pahala. Maka kita sudah banyak pahala ini Bapak Ibu. Puasa, kemudian Syawal kita lanjutkan. Jangan hapus pahala kita, jangan hapus pahala kita. Kemudian yang ke-13, ini bahaya juga, tidak mengakui orang tua. Tidak mau mengakui dia bukan orang tua saya. Saya darah biru, dia darah merah. Masa ada darah biru Bapak Ibu? Dibelah mesti darahnya warnanya merah. Tidak mengakui orang tuanya, sehingga ibu bapaknya tersebut tidak pernah dia silaturahim kepadanya sama sekali. Dia bukan orang tua saya. Ini bisa menghapus amal dan tidak akan diterima amalannya, ibadah wajib maupun sunnah Bapak Ibu. Misalkan si fulan binnya itu nggak mau ditulis, binnya itu nggak mau ditulis, dia binnya dengan orang lain yang lebih kaya begitu, bisa terhapus amalannya. Karena ini menyangkut hubungan darah, silaturahim. Silah itu artinya menyambung, rohim itu artinya rahim. Rohim artinya rahim atau peranakan, menyambung hubungan rahim, menyambung hubungan peranakan. Tapi dia putus, Allah putus hubungan dengannya, putuskan hubungan dengannya. Tidak ada organ di tubuh kita Bapak Ibu yang diambil dari Asmaul Husna Allah. Bisa jenengan hitung, sebutkan. Tidak ada organ di tubuh manusia yang diambil dari Asmaul Husna Allah. Kuping bahasa Arabnya apa? Kupingun. Uzunun. Mata bahasa Arabnya apa? Ainun. Boten matanun. Batuk bahasa Arabnya apa? Jabhatun. Batuun. Ningun. Keliru. Salah satu, ada satu Asmaul Husna yang Allah kasih di organ tubuh manusia. Niku ada pada ibu-ibu. Napa niku? Rahim. Rahim. Maka Allah berfirman dalam hadis qudsi riwayat Ahmad,
Anallah, saya adalah Allah. Wa ana khalaqtur rahim, dan aku yang menciptakan rahim. Washtaqaqtu laha min ismi, aku ambilkan rahim tersebut, pecahkan rahim dari namaku, tak kasih namaku kepada rahim. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengampun penyayang ini Bu. Ar-Rahim, dari Ar-Rahim tadi diambil, dikasih ke rahim. Washtaqaqtu laha min ismi, dan aku kasih namaku kepada rahim tersebut. Faman wasolaha wasoltuhu, siapa yang menyambung silaturahim, aku sambung hubungan dengannya. Waman qata'aha qata'tuhu, siapa yang memutus hubungan silaturahim, aku putus hubungan dengannya. Kok dia nggak ngakui orang tuanya dosa besar, meskipun bapak ibunya itu pernah salah, jahat kayak apa, harus tetap itu orang tuamu, tidak boleh diputus, didoakan semoga bapak ibu sadar. Yang ke-14, ini senengane bapak-bapak nih, istri yang durhaka kepada suami. Maksudnya durhaka niku nggih bapak-bapak niki, ibu-ibu tak belo. Ampun, wah saya durhaka, itu zalim juga Pak namanya. Istri durhaka, ditusuk begitu. Bahkan suaminya hafal ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin wanita, sehingga gampang sekali nuding istrinya. Nggak boleh seperti itu. Nabi itu kalau di rumah apa yang beliau lakukan? Bantu istrinya. Karena seorang laki-laki itu akan semakin istri itu sayang, dan laki-laki ini akan semakin berwibawa, akan semakin di atasnya ketika laki-laki mau membantu istri. Gini apa mboten Bu? Tapi kalau ada suami ket nom gaweane bilyat, terus pas nikah tetep bilyatan terus, bilyatan teko-teko, kamu istri durhaka. Niki nggak sembut Bapak Ibu, suami ini ya zalim, bilyatan PS-an, wis di anak senengane PS-an, nggak ngopeni anak bojone. Ini nggak boleh seperti itu. Suami yang sudah baik, suami tersebut tanggung jawab, kok istrinya tersebut tidak manut yang ada pada suaminya. Yang ini yang masuk ke dalam hadis ini. Istrinya tersebut banyak nuntut, istrinya tersebut senengane megelke atine bojo njaluk enmek. Padahal bojone ra duit, gitu enmek, pegel bojone tersebut Pak, mikir nongi, wah piye bojoku kok nuntut ngene aja. Istri yang seperti ini yang tidak boleh Bapak Ibu. Salasatun la tujawizu salatuhum adzanuhum. Ada 3 golongan yang salatnya tersebut dia tidak melewati telinganya mereka. Al-abdu al-abiq hatta yarji'a, seorang hamba sahaya yang lari dari tuannya, dia kabur. Wa imra'atun batat zawjuha 'alaiha sakhitun, dan seorang istri yang melewati malam suaminya marah kepadanya. Makanya istri yang baik itu istri yang tawonan. Tawonan ngertos Bu maksud kula? Tawonan sama suami. Pak butuh nopo Pak? Niku sae, sanging sae Bu. Masya. Dan suami butuh istri yang seperti itu, pengertian. Bapak juga ampun nuntut terus Pak. Harus Bapak juga pengertian pes bojone pegel dan sebagainya. Aku pegel sing lanang yo cocok maksa begitu. Harus pengertian juga, si suami juga, si istri saling pengertian begitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi ampun alasan pegel terus bahaya. Yang ke-15, pecandu khamr. Ini juga bahaya Bapak Ibu. Sama kalau pecandu khamr di sini narkoba juga sami mawon, narkoba khamr yang memabukkan tersebut. Seseorang yang dia minum khamr tidak diterima sholatnya dalam hadis ini 40 hari. Kalau dia bertobat, Allah ampuni, terima tobatnya. Terus kalau dia ngulangi, tidak diterima lagi sholatnya 40 hari. Kalau dia bertobat, Allah ampuni dan terima tobatnya.
Kalau dia ngulangi lagi, tidak diterima sholatnya 40 hari sampai 3 kali itu, Bu. Allah itu Maha Pengampun. Jenengan ulangi, Allah ampuni dosa kita semuanya. Maka jangan putus asa untuk bertaubat kepada Allah. Terakhir, kok dia minum khamr, kemudian tidak taubat, meninggal Bapak Ibu, Allah akan masukkan di sini ala min radghatin khobal. Radghah khobal, sungai khobal itu pada hari kiamat kata Rasulullah SAW dari apa? Usaratul ahlin nar, perasan penduduk neraka. Perasan di sini maksudnya yang keluar dari tubuhnya, nanahnya penduduk neraka, itu minumannya. Allah kasih minuman usaratul ahlin nar, yakni nanahnya penduduk neraka, karena dia nggak kapok-kapok. Khamr di dunia sama di akhirat beda. Kalau khamr di akhirat tidak memabukkan. Jenengan buka di surat Muhammad ayat 15. Ayat 15 surat Muhammad juz 26, posisi sebelah kiri baris tengah. Minumannya penghuni neraka salah satunya khamr, ada madu. Ibu pernah mandi madu, Bu? Belum? Di madu apalagi ya, Bu? Mandi madu aja. Bapak pernah mandi madu, Pak? Belum. Nanti akan mandi madu semuanya. Bahkan jenengan seluruh di sungai tersebut, sungai dari madu, sungai dari khamr, sungai dari susu. Itu tentang surat Muhammad ayat 15 disebutkan. Matsalul jannati allati wa'idal muttaquna fiha anharun min ma'in ghayri asin wa anharun min laban lam yataghayyar tu'muhu wa anharun min asalin musaffa. Nanti dibaca, jenengan akan dapatkan dan khamrnya tidak memabukkan. Sudah dicabut memabukkan tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai 15 poin, 15 amal yang bisa menghapus pahala. Ini perlu kita waspada, karena kalau seseorang itu keasyikan beribadah baik, tapi dia nggak tahu yang bisa menghapus ibadahnya itu apa, juga akan kebobolan. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Kalau ada kebaikan datangnya dari Allah, jika ada kekurangan datangnya dari diri kami sebagai hambanya yang dhaif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pengatatan Bapak Ibu pengawasan akadenjang ing saderepun kita akhiri pengawasan menika menawi wonten pamudutan pirsa menawi sampun dipunaturaken Pak Ustaz kula monggo tesih kita paringi wekdal gangsal menit. Monggo Ustaz, 2 orang. Bisa Ustaz ya? Monggo lajengan mawon Pak. Assalamualaikum. Terima kasih. Yang kedua Pak, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kaitannya hubungannya dengan orang tua yang sudah meninggal. Tadi Pak Ustadz sebutkan beramal untuk kepentingan orang tua yang sudah meninggal. Sekarang menjelang Idul Kurban, banyak yang bertanya, kalau saya berkorban untuk orang tua saya yang sudah meninggal boleh tidak? Kemudian saya membuka WA dari wong santun, menerangkan ada 2 pendapat, yang boleh dan yang tidak. Nah, sekarang saya tanyakan dari ini kuat mana yang membolehkan sama yang menidakkan? Ya. Terima kasih Pak. Yang pertama tentang seseorang yang bunuh orang lain, kemudian ada yang otaknya yang menyuruh, kemudian ada peran yang lain, semuanya sama Bapak Ibu, kedudukannya sama. Dalam hadis Rasulullah SAW hadis sahih, walau anna ahlas samai wal ard, seandainya penduduk langit dan bumi tersebut ishtaraku, dia bersekutu, dia bekerja sama ala qatrin mu'in,
atas membunuh nyawanya orang lain, atas membunuh nyawanya orang mukmin tersebut, la akabbahumullahu finnar. Allah akan memasukkan semuanya ke neraka, Pak. Jadi semuanya sama. Mau yang bunuh, mau yang otaknya, yang perannya apa Bapak Ibu yang setuju, semuanya sama kedudukannya tersebut karena dianggap bersekutu dan merasa senang terhadap terbunuhnya orang tersebut. Apapun persoalannya, jangan sampai orang itu bunuh nyawa orang lain, Bapak Ibu. Jangan sampai, biarlah hukum yang berbicara, Bapak Ibu, mungkin nggak adil. Baru bunuh nyawa orang lain dihukum berapa? 15 tahun. Bahkan itu ada potongannya, ada potongannya. Nah, kalau jenengan bunuh nyawa orang tersebut, tidak ada bedanya dengan orang tersebut. Biarlah nanti jenengan tuntut orang tersebut, tuntut setinggi-tingginya, bahkan akan memberikan transfer pahala bagi jenengan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini masalah darah. Masalah darah itu bukan remeh-temeh tapi berat. Yang kedua tentang kurban tadi, Pak. Seorang yang berkurban orang tua sampai atau tidak tersebut. Ini cocoknya dilem biru, lempar ganti yang baru. Ini pun lamin nih, Pak. Sampai. Jawaban singkatnya sampai. Karena amalannya anak, apalagi kepada orang tua tersebut, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim tersebut, shadaqatin jariyatin awaladin sholihin yad'ulah, seorang anak juga yang mendoakan orang tua, atau sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat tersebut sampai. Dan di dalam hadis banyak sekali hadisnya yang menunjukkan bahwa seseorang anak yang dia tersebut mau bersedekah kepada orang tuanya sampai. Baik itu ada beberapa riwayat hadis tersebut, keterangannya. Ada haji, nanti namanya haji apa, Pak? Badal. Tapi syaratnya tersebut harus pernah haji yang menghajikan tersebut sampai. Sedekah sampai, puasa sampai, kemudian hutang sampai. Di sini ada beberapa yang sampai kepada orang tua tersebut. Ya, kalau jenengan kurban kemudian niatkan kepada orang tua, jawabannya sampai. Itu yang kuat, Pak. Itu yang kuat, yang sampai kepada anak, karena termasuk sedekah yang diniatkan kepada orang tua. Sedangkan yang tidak sampai itu rata-rata mengatakan alla taziru waziratu wizra ukhra wa allaysa lil insani ma sa'a, surat An-Najm tersebut. Seseorang tidak mendapatkan kecuali apa yang diusahakannya, dan seseorang tidak memikul dosa orang lain. Iya, tapi masalahnya ada hadis dalil secara khusus yang mengatakan itu sampai, dan hadis itu penjelas dari Al-Quran mengkhususkan ayat ini bahwa sedekah orang kepada orang tua itu sampai. Demikian. Mungkin Ibu monggo Bu. Nggih. Monggo Bu Majemal Bu. Untuk materi yang ketujuh, mendolimi orang lain. Ini jika yang mendolimi sudah minta maaf, tapi yang didolimi belum memberikan maaf. Tidak mau. Nganti kapan? Nggih. Ngasih, Bu. Monggo jenengan sudah minta maaf. Yang bukan jenengan. Orang lain maksudnya, Bu, maksud saya gitu. Kok orang lain itu sudah minta maaf kepada yang dizalimi tersebut, tapi dia nggak nerima minta maaf tersebut, sudah serahkan kepada Allah. Yang penting jenengan lagi. Yang penting orang itu sudah minta maaf. Itu urusannya sudah dibawa Allah Subhanahu wa ta'ala, dibawa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu menzalimi terkait dengan kehormatan orang lain, menjelek-jelekan, maka jenengan harus hapus itu dengan menceritakan baiknya. Menceritakan baiknya, ngerasani orang lain, menceritakan jelek-jeleknya. Jenengan harus menceritakan baiknya. Kalau orang itu sudah meninggal,
ceritakan yang baik-baik pada dia, itu bisa menghapus dosa yang ada pada orang tersebut yang jenengan zalimi tersebut. Serahkan kepada Allah, terus minta maaf kepada Allah, dan jenengan ampun memutus hubungan, berusaha nyambung terus. Soal dia nerima atau tidak, itu sudah serahkan kepada Allah. Karena yang dinamakan menyambung silaturahim itu bukan membalas kebaikan dengan kebaikan. Kalau kita ngasih telo begitu terus jenengan balas ngasih degan begitu, niku wajar. Wajar apa mboten? Wajar. Namanya nyambung silaturahim bukan itu, kata Nabi. Laisal wasilu bil mukafi'i. Bukanlah penyambung silaturahim yang sejati itu membalas kebaikan dengan kebaikan yang setara. Walakinil wasil, akan tetapi menyambung silaturahim tersebut, ketika silaturahim tersebut diputus, wasolaha, engkau menyambungnya. Berusaha diputus oleh pihak lain, engkau berusaha menyambungnya. Tetap ibu sambung hubungan dengannya, terus nggak bosan-bosan minta maaf begitu. Soal dia maafkan atau tidak, memang itu haknya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan hukum nanti, memutuskan hukum di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.